Syukur-syukur bisa makan nasi. Sekarang nggak mau makan nasi, tak doyan aku nasi, mau pizza. Keren saudara. Tanpa sadar, saudara itu sedang menyembah Mammon. Saudara pikir kehidupan seperti itu tidak ada hubungannya dengan penyembahan? Ada. Seluruh hidupmu itu adalah penyembahan. Bersyukur itu bukan terima kasih Yahweh, terima kasih. Bukan. Bersyukur adalah seluruh hidup kita. Itu syukur kita. Bagaimana kau menjalani hidup? Apa yang kau makan, kau minum, kau pikirkan. Itu semua penyembahan. Bukan kalau kau berlutut, haleluya. Bukan, saudara. Bukan hanya bersyukur dengan apa yang ada. Di dalam doa pagi selalu saya berkata, terima kasih untuk yang tidak kami miliki. Tetapi pendeta zaman sekarang bilang, saudara harus lebih, terus dipromosikan. Terus punya ini, punya itu, bertambah terus. Menyembah itu bukan seperti itu. Bersyukur juga bukan seperti itu. Bersyukur itu bersuka cita atas apapun yang ada dan tidak ada di dalam hidup kita. Engkau yang berhadirat di tengah-tengah kami pada hari ini, di dalam setiap kehidupan kami yang kami bawa ke hadapan-Mu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepadamu ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami ke dalam setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Kau memberkati juga semua saudara-saudara terkasih yang mendengarkan melalui jaringan seluruh media sosial yang kami miliki. Dimanapun mereka mendengarkan dan melihat acara ini Bapa, Engkau memberkati dan menjamah mereka sebagaimana Engkau menyediakan berkat yang berlimpah bagi kami tempat ini. Dan dengan perlindungan para malaikat Samayim yang kudus dulu menjaga, menopang, membentengi kami, biarlah kami boleh bersuka cita sebab kami memiliki ilmu yang hebat dan luar biasa seperti Engkau. Dan biarlah Engkau memberkati setiap perkumpulan ibadah dimanapun umatmu berada. Hanya nama Yahweh yang dimuliakan dan ditinggikan. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku dan segala semua mengalir di dalam hidup kami semua. Kasih Yesus indah dalam
hiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Bapa mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Bapa mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa Terima kasih untuk bagian indah, untuk kesempatan yang kembali kami terima oleh anugerah-Mu. Kami dapat berhimpun bersama-sama, memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba waktunya untuk kami duduk diam, memusatkan segenap pikiran kami, hati kami, untuk Engkau berbicara ke dalam setiap kehidupan kami. Untuk Roh Kudus membawa kami kepada seluruh kebenaran melalui semua sarana yang sangat terbatas dari manusia yang sangat terbatas. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau memagari, membentengi dengan para malaikat sama-Mu yang kudus, dan Kau bungkus kami dengan darah anak domba Elohim, darah Yahweh Yeshua HaMashiach, yang menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Terima kasih, kami serahkan waktu yang ada dalam pimpinan Roh Kudus. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami. Dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Parente bienaventuranza abundante sempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan teruskan bagi hari ini serba-serbi tentang hikmat bagian yang kedua. Ya. Saya ajak saudara membuka kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang pertama. Haleluya. Pengkhotbah pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 2, lalu lompat ayat 16 sampai ayat 18. Pengkhotbah pasal pertama ayat 2, lalu ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 16. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat
ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Kita baca sekarang pasal 2 ayat 3. Pasal 2 ayat 3, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Ayat 8 sampai 10. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tetap tinggal padaku. Ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pasal 7 kita baca, lompat. Pasal 7 ayat 23. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Kita baca pasal 8 ayat 16 dan 17. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Elohim yang dilakukan Elohim di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Pasal 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara, sekarang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Haleluya. Kisah Rasul, saya ajak saudara baca-baca dulu supaya nanti saudara bisa konsentrasi dengan apa yang saya paparkan ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Dan Mose dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa. Kata berkuasa itu dunatos, seperti dunamos, dunamis. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Garis bawahi, Mose dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kita baca sekarang Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 12 dan ayat 13. Mazmur 84 ayat 12 dan ayat 13. Sudah ketemu semuanya? Sebab Yahweh Elohim adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Yahweh semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, perhatikan, sebab Yahweh Elohim adalah matahari dan perisai. Kita baca sekarang di dalam kitab Ulangan 23
Ulangan pasal 23 ayat 7 dan ayat 8. Ulangan pasal 23 ayat 7 dan ayat 8. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Edom itu Kain. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Yahweh. Saya ingin saudara perhatikan, janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Kita baca ayat terakhir, 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1, 2, 3. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1, 2, dan 3, lalu 5 sampai 8. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Yahweh telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan amor, cinta. 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Yahweh. 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga Salomo tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. 5. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret atau Astarte atau Aphrodite dalam Yunani, dewi cinta, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Perhatikan ayat 8. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Istrinya kan 700. Jadi kalau semua dilakukan, membuat kuil dan bukit pengorbanan, betapa banyaknya itu ya di Israel. Dia lakukan itu bagi semua istrinya. Istrinya berapa? Istrinya berapa? 700. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Sampai di situ. Yang disebutkan tapi adalah anak Fir'aun. Bukan hanya anak Fir'aun, tetapi juga orang Sidon, orang Het, orang Moab, orang Amon. Kenapa disebutkan bukan hanya anak Fir'aun? Karena anak Fir'aun itu yang terutama, istrinya paling dicintai oleh Salomo. Ya. Nanti kalau saudara membaca dalam kitab Kidung Agung, kitab Kidung Agung itu tentang Solamit, ya, yang dikatakan sekalipun aku ini hitam, tetapi aku manis, aku cantik, tapi aku ini hitam. Dan sebetulnya Solamit itu bukan manusia sungguh, tetapi itu hanya suatu personifikasi dari hikmat yang selalu ingin dikejar oleh Salomo. Ya, nanti itu dalam sejarah sampai modern sampai sekarang, itu saudara bisa melihat kalau ada hari Bunda Maria, ya, khususnya di Perancis gitu ya, diarak itu patung Bunda Maria sampai hari ini terjadi. Saudara bisa lihat di YouTube. Itu Black Madonna namanya. Jadi patung Miriam tapi hitam. Itu personifikasi dari Sofia atau hikmat
yang oleh Salomo itu sangat dicintai. Ya, jadi kita Kidung Agung itu hanya suatu representasi Salomo tentang hikmat yang sangat diadambakan. Jadi hikmat itu digambarkan sebagai seorang istri atau seorang kekasih yang sangat dicintai. Ya. Saudara, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang Salomo ini kenapa kok sampai jatuh dalam penyembahan berhala. Pertama, Salomo ini adalah anak yang paling disayangi oleh Daud. Ya. Jadi Salomo ini anak yang paling disayangi oleh Daud dari siapa? Nah, Salomo itu anaknya Batseba dan Daud. Betul gak? Iya. Salomo ini menurut saya ya, ini anak manja. Ya, saya boleh toh, kalau bikin film, bikin gitu boleh toh. Nah, dongeng ya, supaya saudara itu gampang untuk melihat latar belakangnya. Karena tidak ada orang yang cinta Yahweh, dipakai oleh Yahweh untuk membangun bait suci, lalu di masa tuanya tiba-tiba dia mengkhianati Yahweh. Itu nggak mungkin. Itu pasti ada latar belakangnya. Nah, jadi menurut saya latar belakang Salomo itu sangat rapuh. Ya, gini, Daud itu sejak muda menderita. Daud itu sejak muda penggembala domba yang selalu kerap menghadapi bahaya, dan dia bukan orang kaya. Kakaknya tentara, ayahnya seorang peternak biasa, dan Daud ini sebagai anak bungsu selalu diberi tugas yang paling berat, yaitu menggembalakan domba. Zaman dahulu kalau menggembalakan domba itu bisa jauh sekali, sudah bisa 3 bulan perjalanan dari rumah karena mencari lahan pengembalaan. Nah, apalagi dombanya banyak. Ya, bukan seperti sekarang ngarit gitu ya. Orang-orang pelihara dombanya diletakkan di rumah, diberi kandang, karena kalau keleleran ya dicuri orang ya. Kalau dulu enggak, dombanya dibawa ke padang rumput sampai jauh-jauh itu. Nah, Daud ini berkata sambil dia menggembalakan domba, dia main kecapi, dia menyembah, memuji Yahweh. Dan dia berkata, Yahweh itu yang mengajar jari-jariku untuk berperang. Ya, perhatikan ya. Nah, dan saudara melihat kepahlawanan, ya, heroikisme dari Daud ketika melawan Goliat. Ya loh, bayangkan. Seluruh tentara Israel termasuk kakak-kakaknya Eliab dan sebagainya yang hebat, yang gagah itu, nggak ada yang berani melawan Goliat. Bayangkan di seluruh Israel yang berani melawan Goliat itu cuma Daud. Berarti Daud ini beraninya luar biasa, betul nggak? Dia bilang singa aja cuma tak pegang janggutnya, tak pukuli sama tongkat gembala, mati. Beruang, tak cengkeh, tak gibangi, mati. Hebat Daud ini. Nah, dia memang dididik dengan keras oleh alam, oleh orang tuanya, oleh keluarganya, situasi dalam rumahnya, dan dia dilatih oleh Yahweh berperang jari-jari. Melalui semua kekerasan hidup yang dialami, dia jadi seorang raja yang paling hebat di Israel. Nah, nanti Salomo ini anak yang paling disayangi karena Daud itu sangat mencintai Batseba. Itu sebabnya anak pertama mati, betul nggak? Dan anak pertama waktu sakit itu Daud itu nggak mau tidur, nggak mau makan sampai 7 hari, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Daud itu berdoa terus sampai di lantai supaya anak sulungnya dengan Batseba itu hidup, tapi ternyata mati. Bayangkan gitu. Anak pertama mati ditangisi seperti itu, bagaimana dengan anak kedua ketika lahir Salomo? Kira-kira dimanja nggak? Tuh ya, saudara tahu lah, itulah sifat manusia. Jadi Salomo ini dibesarkan dalam kemudahan-kemudahan, dalam semua kesemarakan Daud sebagai seorang raja. Perhatikan bahwa ketika Daud berperang, ketika Daud menghampiri Batseba, itu Yoab panglimanya itu sedang berperang, dan Daud tidak ikut berperang. Di dalam sejarah bangsa Israel, Daud ini seorang jagoan perang yang luar biasa. Dan kalau dia sudah tidak ikut berperang, artinya musuh-musuhnya nggak terlalu kuat. Karena semua negara yang kuat sudah ditaklukkan oleh Daud. Tinggal yang kecil-kecil itu sudah serahkan Yoab saja.
Nah, disitulah dia jatuh dengan Batseba. Ketika terjadi peperangan dia ada ikut. Nah, dari kamar lotengnya dia lihat Batseba yang sedang mandi. Saudara tahu ceritanya, ya toh? Jadi artinya Salomo itu dibesarkan di tengah-tengah kemewahan, di tengah-tengah Daud sebagai ayahnya itu yang sudah berhasil luar biasa sebagai Raja Israel yang menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi tidak mungkin hidupnya Salomo itu penuh kekerasan, tidak mungkin. Dan juga tidak pernah dikatakan Salomo itu bisa bermain musik, ya, nggak pernah dikatakan Salomo itu mengubah Mazmur, itu nggak ada. Amsal itu kata-kata bijak, tetapi kalau saudara memperhatikan Amsal Salomo, itu sebetulnya kata-kata bijak dari Daud untuk Salomo, bukan kata-kata bijak Salomo untuk kita. Jadi misalkan saudara baca di Amsal ya, seperti minggu lalu, hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu. Yang ngomong itu siapa? Masa Salomo ngomong kepada anak-anaknya? Salomo tidak pernah ngajar anak-anaknya. Saudara tahu anaknya Salomo siapa? Rehabeam. Rehabeam ini jadi raja yang brengseknya luar biasa. Tidak diceritakan anaknya Salomo itu yang berbakti, enggak ada. Ketika dia mati digantikan anaknya namanya Rehabeam, dan Rehabeam ini jahatnya luar biasa. Ketika Rehabeam jadi raja, maka 10 suku Israel itu datang di bawah pimpinan Yerobeam, anak Nebat, untuk minta keringanan pajak kepada Raja Rehabeam. Rehabeam nanti ya berapa hari lagi datang, kau tak beri jawaban. Lalu Rehabeam ini mengumpulkan penasehat yang dulu jadi penasehat ayahnya. Bla 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 bla, apa yang harus saya lakukan? Ini masyarakat minta keringanan pajak. Oh, lalu penasehat bilang, ya Tuanku Raja, Tuanku Raja harus menuruti mereka sebagai seorang abdi masyarakat. Oh, bahasa sekarang ya, sebagai mandataris negara masyarakat. Harus mengikuti mereka. Kalau Tuanku Raja mengikuti kehendak mereka menurunkan pajak, seumur hidup mereka akan mengabdi kepada Tuanku Raja, setia kepada Tuanku selamanya. Tapi itu nggak senang Rehabeam. Apa? Aku harus mengikuti kehendaknya masyarakat. Aku kan raja. Tidak suka dia dengan nasihat dari penasehat-penasehat tua itu. Lalu dia kumpulkan orang-orang muda yang umurnya sebaya dengan dia. Jadi itu sebabnya kalau minta nasihat jangan kepada orang yang sebaya ya. Kalau minta nasihat itu pada orang yang lebih tua. Ini dia minta nasihat pada orang sebaya. Saudara bisa ada baca itu nanti dalam kitab Raja-Raja. Lalu dia tanya gini bla 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 bla. Apa jawabannya teman-temannya? Oh, kamu kan raja, jangan nuruti keinginan mereka. Lalu jawabanku apa? Jawab gini, kelingkingku saja lebih besar dari pinggang bapakku. Bayangkan saudara, saya baca itu sampai kurang ajar, anakku kurang ajar. Bayangkan ini, teman-teman brengsek semua ini. Masa ngajari Raja Rehabeam jawab gitu sama orang Israel? Jari kelingking gitu lebih gede toko pinggangnya bapakku. Kurang ajar. Saudara pernah ada orang-orang ajarnya kayak gitu sama bapaknya? Rasanya kok enggak ada ya? Dijawab gitu sama Rehabeam. Akhirnya Yerobeam dan 10 suku Israel semua meninggalkan Rehabeam, mendirikan kerajaannya sendiri dengan ibu kota Samaria di Israel bagian utara. Rehabeam tinggal cuma suku Yehuda dan suku Benyamin, 2 suku doang. Dan sejak itu terjadi peperangan terus-menerus. Jadi Salomo ini tidak meninggalkan keturunan yang baik. Anak sulungnya Rehabeam itu brengseknya luar biasa. Apakah kitab Amsal itu adalah kitab pengajaran Salomo kepada anaknya Rehabeam? Lalu Rehabeam udah dini kayak ngono. Karena kalau saudara tekun, teliti membaca kitab Amsal, itu semua perkataan Daud untuk Salomo. Nah, tapi kenapa kok ditulis Amsal Salomo? Nah, nanti itu ada hubungannya dengan hikmat itu tadi. Sehingga itu dianggap itu adalah dari Salomo. Padahal hikmat dalam Amsal Salomo itu, hikmat adalah anak
Itu dari David. David dalam Mazmur itu berkata, "Kau tahu siapa dia dan siapa anaknya." Nah, itu ada. Ya, saya nggak khotbah tentang itu. Tapi David itu tahu Sang Masiah adalah anak Elohim. Sedang nanti dalam perkembangannya Salomo itu mengejar hikmat seperti ayat dalam pengkhotbah yang saudara baca tadi. Salomo berkata, "Aku ini mengumbar mataku, mengikuti keinginanku. Apa saja yang disenangi manusia tak lakukan. Tetapi sembari melakukan semuanya itu, hikmatku, pengetahuanku itu ada padaku. Hikmatku yang semakin bertambah banyak." Saudara lihat itu, hikmat semakin bertambah banyak. Berarti hikmat itu hanya pengetahuan, bukan sesosok pribadi. Betul nggak? Nah, nanti saudara, dalam PB Perjanjian Baru, Rasul Saul berkata, Yeshua HaMasiah adalah hikmat Elohim yang dinyatakan kepada manusia. Jadi hikmat itu menunjuk kepada pribadi. Ya. Tetapi seminggu lalu saya katakan dalam Amsal Salomo, hikmat itu tidak menunjuk pribadi, tapi menunjuk kepada ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang baik dan jahat, benar dan salah, baik dan buruk, gitu, saudara. Tetapi nanti Rasul Saul yang menegaskan bahwa hikmat Elohim itu yaitu Yeshua Masiah itu. Gitu, saudara. Itu bedanya. Jadi Salomo ini tidak menantikan Masiah seperti David. Itu kesimpulannya, ya. Karena bagi dia hikmat itu pengetahuan. Hikmat itu segala sesuatu yang baik dan buruk, kecerdasan. Itu sebabnya dikatakan, jadi Amsal Salomo itu bukan semuanya kata-kata David, juga banyak kata-kata Salomo. Ya, seperti kata-kata hikmat itu, aku hikmat, aku tinggal bersama dengan kecerdasan. Nah, ada tak? Minggu lalu kita baca tadi. Nah, jadi orang yang tidak cerdas, hikmatnya kurang. Semakin cerdas seseorang, hikmatnya semakin banyak. Tetapi kecerdasan, hikmat, pengetahuan itu tidak berbanding lurus dengan kesalehan. Buktinya, ketika Salomo berkata, ya, di dalam kitab Pengkhotbah tadi, hikmatku itu semakin bertambah-tambah, hebat. Tetapi sembari hikmatnya bertambah-tambah, dia mengumbar nafsunya juga nggak karu-karuan. Sampai punya 700 istri dan 300 kundi. Bukan hanya itu, semua yang senang dilihat manusia, mataku tak umbar untuk melihat semuanya. Tapi sembari itu hikmatku ada padaku. Ah, di situ kelirunya, saudara. Hikmat bagi Salomo hanya sekedar pengetahuan. Hikmat bagi dia bukan sesosok pribadi Masiah yang dinanti-nantikan. Nah, itu sebabnya Salomo itu di dalam kitab Pengkhotbah maupun Kidung Agung sama sekali tidak ada menyinggung tentang Masiah. Dan sama sekali dia tidak pernah bernubuat tentang hari esok. Kalau Mazmur itu dipenuhi nubuat tentang Masiah. Jadi David ayahnya itu memang seorang nabi, tapi Salomo bukan nabi. Tetapi agama di seberang berkata Nabi Sulaiman. Siapa bilang Salomo itu nabi? Salomo hanya seorang raja, bukan nabi. Memang dia bernubuat apa? Dia nggak pernah bernubuat apa-apa. Lah kalau dia nabi, masa nabi nyembah berhala? Betul nggak? Lah nek nabi nyembah berhala, ngapain saudara diikuti? Nah, Salomo bukan nabi, dia hanya seorang raja yang dengan segala keagungannya, dia hanyalah manusia yang penuh kekurangan. Ya. Nah, lalu saya akan teruskan. Lalu kenapa Salomo itu sampai seperti itu? Pertama, dia latar belakangnya hidupnya mudah, mewah, dimanja, anak kesayangan ayahnya. Oh, jelas itu sudah. Itu sebenarnya David nunjuk dia sebagai penggantinya, ya. Itu sudah jelas. Kedua, dia tidak pernah belajar berperang. Yahweh tidak pernah mengajar dia berperang karena dia dalam situasi yang selalu kondusif, selalu enak, selalu nyaman, ya. Tidak pernah keluar dari zona kenyamanan. Nah, kebanyakan manusia kan seperti itu, nggak suka tinggal di zona yang kacau balau. Ya. Tetapi di situ itu Elohim itu mengerjakan kehidupan kita di tengah-tengah banyak masalah, banyak persoalan. Ya.
Lalu Salomo, saudara, Salomo dan David, perhatikan, Salomo dan David adalah dua sosok raja yang memiliki ambisi untuk membangun bait suci. Betul kan? Saudara ini kan belajar kitab suci yang baik. Jadi saudara harus tahu bahwa sebagai pembelajar kitab suci yang baik, tidak ada raja Israel yang punya ambisi begitu besar untuk membangun bait suci kecuali David dan Salomo. Kenapa? Kok David dan Salomo ini punya ambisi yang luar biasa untuk membangun bait suci? Saya mau tanya, bait suci yang pertama itu yang bangun siapa? Namanya bukan bait suci, kemah suci, tabernakel. Siapa yang buat? Yang pertama siapa yang buat? Moses. Betul? Di padang belantara. Betul toh? Ya. Tapi David ketika ingin membuat kemah suci kembali persis aturannya seperti Moses, Yahweh nggak berkenan. Karena dikatakan David itu tangannya berlumuran darah karena dia banyak membunuh orang dan bunuhnya itu kebablasan gitu ya. Ya, kebablasan. Waktu dia mau ngelamar Mikal, anaknya Raja Saul, mas kawinnya itu 100 kulit katam dari orang Filistin. Dia bunuhnya 200 orang Filistin, gak 100, 200. Nah ini salah ini saudara, dosa. Itu sebabnya dia nggak dipakai Elohim. Nah tapi dia tetap bangun kemah, namanya kemah David. Dan ada tabut perjanjian di situ. Lalu dia menetapkan penyanyi-penyanyi, menetapkan pemusik-pemusik untuk 24 jam itu penuh memuji. Jadi ada 3 sip-sipan, 3 kelompok pemuji. Jadi bayangkan itu 1-2 kali 24 jam nyanyi terus karena David itu begitu menghargai hadirat Elohim. Tapi nggak boleh. Tapi diteruskan Salomo. Dan Salomo membangun bait suci itu dengan istananya lamanya 20 tahun. 20 tahun dia bangun. Bait sucinya 7 tahun, rumahnya 13 tahun. Kok rumahnya lebih suwi ya saudara? Karena rumahnya lebih gede. Sedangkan bait suci kan tidak terlalu besar, ya. Ya begitu. Lah saudara, artinya ini David ini obsesinya itu diturunkan ke anaknya. Kalau terobsesi dengan bait suci, kemah suci yang didirikan Moses, berarti mereka itu sangat mengidolakan Moses. Ngerti nggak saudara? Iya. Kalau saudara itu mengasihi saya, mengidolakan saya, kalau saya mati besok sepeda motor saya itu saudara pasti pelihara. Saudara sayang-sayang, tidak dijual. Lupa soal lah. Ya gitu. Manusia itu sama aja saudara, mau dulu ribuan tahun yang silam sampai sekarang sifatnya itu sama aja. Jadi David ya. Jadi ini semua saudara jangan terlalu serius untuk menganggap ini doktrinnya. Tapi serius saja menganggap ini dongeng kehidupan sehari-hari. Karena kita ini kebanyakan kalau baca kitab suci, kita ini selalu menganggap tokoh-tokoh itu orang yang sempurna. Orang-orang makhluk ilahi. Yang jauh dari kelemahan, kekurangan. Padahal tidak. Di dalam kitab suci kan dinyatakan bahwa David itu jatuh dalam dosa, perzina, ditegur Nabi Nathan dan sebagainya. Betul nggak? Ya salahnya orang Kristen sendiri yang terlalu menganggap bahwa para rasul itu orang suci, orang kudus. Kalau dalam Katolik Roma disebut santo, wah dikasih itu lingkaran, itu lingkaran halu itu di kepalanya itu. Seperti lingkaran yang ada di sekelilingnya matahari atau bulan, ya gitu saudara. Itu orang suci, orang kudus, nggak berdosa. Nah itu kan keliru, saudara. Nah banyak agama-agama itu menganggap juga nabi-nabinya itu nggak pernah salah, nggak bisa salah, orang suci. Ya itu keliru. Nabi itu cuma manusia biasa. Semua Abraham juga bisa salah. Ya, Ishak, Yakub bisa salah. Biasa mereka itu, cuma mereka itu orang-orang yang dipakai Yahweh gitu aja ya. Nah, jadi mereka itu sangat terobsesi dengan Moses. Terobsesinya di mana?
Saudara perhatikan ketika Daud berkata, Yahweh Elohimku, matahariku. Tidak ada nabi manapun yang berkata, Yahweh adalah matahariku, kecuali Daud. Itu menunjukkan dia terobsesi dengan Mose. Kenapa? Karena Mose itu dididik dalam hikmat pengetahuan, mantra-mantra kesaktian orang Mesir. Saudara perhatikan, ada sesuatu yang aneh di dalam Yudaisme termasuk kekristenan. Jadi begini, Kristen ini ada karena Yudaisme, betul nggak? Perjanjian baru ada karena perjanjian lama. Jadi kenapa orang Kristen itu tetap menganggap kitab tanah atau kitab sucinya orang Yahudi itu sebagai yang berotoritas? Karena orang Kristen ini percaya Yesus anak Elohim Juru Selamat. Dan Yesus semasa hidupnya, ketika Yesus khotbah di bait suci, Yesus itu selalu mengambil gulungan-gulungan kitab tanah, kitabnya orang Yahudi, yang dibaca sebagai firman. Nah, sehingga dengan alasan seperti itu, maka orang Kristen yang percaya bahwa Yesus anak Elohim, dia juga menerima kitab suci yang dibaca oleh Yesus. Bisa ngerti? Nah, kaitan seperti itu yang menyebabkan orang Kristen sampai hari ini itu percaya bahwa kitab Kejadian sampai Maleakhi adalah firman yang berotoritas. Tanpa mengerti tapi kemelut dan perjuangan dari tokoh-tokoh perjanjian lama sampai baru yang sangat berseteru ketika menganggap bahwa Kejadian sampai Maleakhi itu adalah kitab yang otoritatif. Saudara ngerti nggak omongan saya ini sakarmu? Ini nggak ngerti, ya nggak tahu lagi. Ya, pokoknya konsentrasi baik-baik. Supaya saudara tahu, saya kenapa harus ngomong seperti ini. Supaya saudara tahu kekristenan itu bagaimana. Supaya saudara tahu tokoh-tokoh yang istilahnya itu sangat diidolakan oleh orang Kristen seperti Daud, Salomo. Supaya saudara tahu sebetulnya mereka itu bagaimana. Ya, jadi kalau di dalam Kisah Rasul tadi kita baca, Mose dididik dalam hikmat orang Mesir. Satu-satunya tokoh yang dididik dalam hikmat orang Mesir yang dipakai Elohim adalah Mose. Ya. Tidak ada nabi yang lain dididik dalam hikmat Mesir lalu jadi tokoh yang hebat. Dan Mose itu tokoh sentral dalam Exodus atau keluarnya bangsa Israel dari perbudakan dari Mesir menuju negeri perjanjian Kanaan. Betul nggak? Dan itu dia tidak dibekali dengan Taurat. Mana ada Taurat? Nggak ada Taurat, toh? Nggak ada. Taurat baru nanti timbul ketika Moses sudah di padang gurun, di Gunung Sinai mulai Taurat diberikan. Tapi Moses sendiri itu tidak pernah dididik Taurat. Lalu dia dididik dalam apa? Dalam hikmat pengetahuan Mesir kuno. Yang saudara bisa pelajari itu mitologi Mesir kuno. Itulah yang dipelajari Mose. Jadi Mose itu dalam pengetahuan Mesir kuno, dewa itu saudara ada dua, dewa Geb dan Nut. Geb itu dewa langit, Nut itu dewi bumi. Ini kawin, lalu punya anak. Nah, anaknya 3, Osiris, Isis, dan Set. Ya, itu tuh singkat aja ya. Osiris ini anak sulung, penguasa langit dan bumi yang atas. Nanti Isis itu adik kandungnya, perempuan. Lalu punya adik lagi Set namanya, penguasa bumi bawah alias neraka. Nah, Isis dan Osiris kakak adik ini kawin, saudara. Jadi ini adalah perkawinan yang incest, ya. Anaknya tuh namanya Horus. Nah, Horus ini nanti saudara itu lahirnya 25 Desember, ya. Nah, loh, gak percaya. Percaya nggak? Horus itu lahirnya 25 Desember, kayak cucu saya ini. Nah, nanti saudara Horus ini perang sama Set pamannya sendiri, karena Set ini ingin merebut tahta Osiris. Maka Horus ini melawan Set sampai kehilangan matanya satu, sehingga akhirnya si Horus itu matanya jadi satu dok. Lah itu di Eye of Horus, satu mata yang ada ya. Tempo hari ada gereja Katolik yang ada di Samrat.
ada segitiga, ada matanya. Saya pernah ngomong tuh. Dan itu kalau di luar negeri, saya punya bukunya ya. Itu gereja-gereja Katolik itu, Roma Katolik itu banyak itu mata hurus itu. Tapi kalau disebut itu mata hurus ya, oh bukan, itu mata Yahweh Elohim yang melihat ke seluruh penjuru bumi. Lu Yahweh kan matahari, dan Horus itu dewa matahari. Jadi Horus bersama dengan Amun-Ra, ya, itu dewa matahari. Jadi Ra itu juga dewa matahari, nah, disebut Amun atau Amon. Bukan bangsa Amon lain ya. Jadi dalam bahasa Mesirnya itu Amun, Amun-Ra. Itu orangnya. Itu dewa matahari. Dia bersama dengan Horus bersama-sama menjadi raja penguasa, dewa penguasa matahari, bulan, bintang. Dan ini akhirnya jadi pelindung bagi orang Mesir keseluruhan. Ya, jadi kalau saudara lihat lambang Illuminati, mata satu kan? Saudara lihat uang dolarnya Amerika dengan piramid dan di ujungnya, di atasnya, puncaknya satu mata. Itu mata Horus semua. Nah, ini nanti saya teruskan ya. Saudara coba renungkan. Ada satu hal yang paling hebat di dalam kitab suci ini yang saya katakan disusun oleh Hieronymus Erasmus. Diodorus, bukan Hieronymus. Hieronymus itu nanti kanonik yang abad 4. Nah, Diodorus Erasmus itu abad 15-16, dia yang menyusun ya. Jadi bukan dia menentukan. Dia tidak menentukan kejadian ini otoritatif sampai maju, tidak. Dia hanya menyusun susunan urut-urutannya. Sedangkan kanonisasi atau penetapan kitab-kitab ini menjadi kitab suci dengan 66 buku ini, itu saudara adalah sejarah panjang ratusan tahun, saudara, sampai abad ke-5 yang dipenuhi dengan pertengkaran, dipenuhi dengan istilah murtad, pembidatan, yang kalau saudara baca sejarahnya, saudara pusing sendiri. Jadi kitab suci kita itu sebetulnya bukan cuma ini, banyak tulisan-tulisan. Tapi kenapa cuma ini? Nah, itu dari perdebatan orang-orang zaman dahulu, khususnya Irenaeus, ya, lalu Agustinus. Itu tokoh sentral ketika menetapkan ini. Dan Agustinus itu, Santo Agustinus itu, saya katakan idolanya orang Roma Katolik, bukan orang Protestan. Tetapi apa yang ditetapkan oleh mereka, ya kita semua pegang hari ini. Ya, itu sejarah, ya, sejarah. Nah, kembali lagi, jadi Salomo dan Daud itu sangat terobsesi dengan Mose dan hikmat Mesir. Tapi Daud, dia hanya terobsesi dengan tabut perjanjiannya. Daud hanya terobsesi dengan apa yang ada di dalam kemah suci, yaitu tabut perjanjian yang dia ambil dari rumah siapa? Obed-Edom, ya. Iya. Nah, itu. Yang ketika dibawa itu, tiap 7 langkah dia mempersembahkan 7 ekor domba. Tiap 7 langkah, bayangkan itu ada berapa ribu langkah sampai ke Yerusalem. Yang dia menari sampai menelanjangi dirinya. Dia itu terobsesi dengan tabut Elohim, yaitu lambang dari kehadiran Yahweh Elohim di bumi ini. Itu Daud. Salomo tidak. Salomo tidak terobsesi dengan tabut perjanjian. Itu sebabnya nanti ini konspirasi agama ya. Di zaman Salomo itulah nanti tabut perjanjian itu ada replikanya. Nah, replikanya itu yang tetap ada di bait suci sampai di zaman ketika Jenderal Titus itu menyerang Yerusalem. Yang aslinya itu sudah dibawa katanya ke negeri Ratu Seba di Ethiopia. Nggak tahu, itu cerita sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini kan tabut perjanjian belum ditemukan, Pak. Belum tahu? Saudara jangan lihat YouTube yang pendeta Ron sampai itu tahun 80 atau 90-an itu menemukan, nggak ada itu. Sampai sekarang yang nggak ada, itu hanya penglihatan aja. Tapi wujud yang aslinya itu sampai sekarang nggak diketahui, ya. Nah, jadi Salomo itu nggak terobsesi seperti ayahnya dengan hadirat Elohim, tidak. Dia asik dengan hikmat. Dia tidak asik dengan hadirat Elohim. Ketika dia ditemui Yahweh, apa yang kamu minta Salomo? Dia berkata, aku tidak minta hikmat kekayaan, aku tidak meminta kekayaan.
Aku hanya minta hikmat. Dia tidak berkata, aku minta engkau menyertai aku. Seperti Yosef. Tahu Yosef kan? Yusuf. Nah, yang selalu disertai Elohim, Yosef. Salomo terobsesi dengan hikmat. Jadi kalau waktu dia bilang, aku minta hikmat, banyak orang Kristen nggak ngerti. Oh, Salomo ini bagus minta hikmat. Dulu saya juga nggak ngerti, saudara. Padahal itu dia terobsesi dengan hikmatnya Mose, hikmat Mesir. Dia tidak dibesarkan di Mesir. Jadi dia tidak tahu hikmat Mesir itu apa, hanya dari kata-kata orang. Tapi Mose itu kan tokoh sentral dalam Exodus. Tanpa Mose, Israel itu nggak pernah ada di Kanaan sampai hari ini. Perhatikan. Sampai-sampai Mose ini jadi suatu tipologi dari Yeshua Masiah nanti. Bahwa Yeshua lah yang akan membebaskan umatnya dari dosa. Nah, itu Mose itu luar biasa. Dan dia itu dididik dalam hikmat Mesir. Sehingga semua pengetahuan yang dia miliki di Mesir, kesaktiannya, perhatikan ya kata-kata, dia berkuasa atas perkataan dan perbuatannya. Kata berkuasa itu dalam bahasa Yunaninya ada dunatos. Itu artinya maha kuasa. Jadi itu menunjuk kepada kuasa ilahi, seperti kuasa Roh Kudus dan sebagainya. Itu pakai dunatos atau dunamis, itu sama. Misalkan saudara, kita akan minta Roh Kudus supaya tercurah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, kata kuasa itu dunatos, dunamis, itu sama. Jadi Mose itu sakti, saudara. Jadi kalau kita ya membaca kisah Mose, oh Mose ini hebat loh. Tongkatnya dilempar jadi ular, gitu ya. Lalu ini ular yang dari tongkatnya Mose ini makan ular yang dari tongkatnya orang-orang ahli nujum. Ya. Apa itu namanya? Yambres dan siapa? Yanes dan Yambres. Untung aku kakek tuna tapi cilin. Ya. Yanes dan Yambres ini ahli-ahli nujum Mesir yang juga sakti. Tongkatnya dilempar jadi ular. Oh, tapi tongkatnya Mose itu makan tongkatnya mereka. Nah, ini tongkatnya podo-podo itu, podo sakti. Ilmunya podo. Cuma Mose ilmunya lebih tinggi. Soalnya dia anaknya putri Firaun. Jadi pendeta-pendeta sakti Mesir itu yang paling sakti itu didik Mose, saudara. Itu ceritanya. Saudara mau percaya nggak percaya sakarepmu, tapi itu yang kenyataannya. Saudara pikir Mose di Mesir itu belajar apa? Menghafal Taurat, ikut bar mitzvah seperti anak-anak Yahudi umur 7 sampai 12 tahun. Ketika 12 tahun harus seperti Yesua masuk ke bait suci, lalu nanti ditabiskan. Kagak, ya nggak ada waktu itu. Mose itu dididik dalam hikmat Mesir yang luar biasa. Peradaban Mesir kuno itu sampai hari ini adalah peradaban paling hebat. Itu bukti peninggalannya yaitu piramida. Piramida itu sampai sekarang ahli-ahli bingung. Ahli konstruksi yang paling hebat seperti orang Cina yang bisa buat jembatan gantung 250 meter panjangnya dari kaca dan tanpa penopang di tengah, diliwati truk tronton 50 ton, gak obat. Itu yang gak bisa memecahkan masalah piramida. Yang batunya satu beratnya 2 ton. Bagaimana cara nyusunnya seperti itu? Lalu di dalamnya banyak relung-relung, ada pintu-pintu nanti bisa buka sendiri. Kalau batunya digeser bisa nutup sendiri. Lalu ada lubang yang bisa tembus sampai di tengah. Persis itu di tempat pemakaman Firaun, Raja Mesir. Dan ternyata bangkai diletakkan di sana tidak akan busuk. Piramida itu luar biasa, saudara. Dan itu dicoba ditiru dengan kaca prisma. Bentuknya persis seperti piramid, lalu bangkai ayam diletakkan, itu nggak bisa busuk-busuk. Dan memang piramid itu diciptakan untuk supaya Firaun itu hidupnya itu langgeng, kekal. Itu sebabnya mumi-mumi yang ditemukan di piramida itu utuh semuanya. Teknologi seperti itu nggak bisa ditiru bahkan oleh ahli paling hebat sampai hari ini. Jadi Mesir kuno itu hikmatnya luar biasa. Kalau zaman sekarang itu sewakti mandraguna. Nah ini yang membuat Salomo muda ini terobsesi.
Dari cerita tentang bait suci, kenapa ya papaku ini kepingin bikin bait suci? Nah, dia kan tahu cerita tentang Moses. Oh, Moses ini hebat. Kalau dia ngomong jadi. Lah iya. Buktinya Firaun bilang, aduh Moses ini kok hujan hujan batu. Tolong tolong doakan supaya hujan batu berhenti. Langsung Moses, hujan batu berhenti. Berhenti nggak? Berhenti. Aduh Moses, sungai air jadi darah semua. Tolong supaya jadi air bening lagi. Moses keluar. Air berhenti jadi darah. Kembali jernih. Hebat. Saudara bilang itu mujizat Yahweh. Salomo bilang kagak. Salomo bilang sakti karena ilmu dari Mesir. Itu ceritanya. Itu sebabnya Salomo ini ingin ketika di dalam kitab Pengkhotbah dia berkata aku memperbanyak hikmat. Itu maksudnya dia ngorek banyak tentang mantra-mantra Mesir. Ngerti enggak saudara? Ya ini saya sudah hampir 20 tahun saya tahan terus itu. Karena saya takut. Takut kalau itu didengarkan jemaat belum kuat rohaninya. Lalu, jadi gitu ya? Waduh gawat ini. Tapi saudara kan enggak goncang lagi imannya sekarang. Tadi aku tambah seneng ya tuh. Loh ini baru ini, bagus ini. Loh yang kita tinggikan kan bukan Salomo tuh. Tapi Yesus tuh. Enggak usah bingung. Salomo mau kayak apa? Bahkan Yesus bilang, Salomo loh dalam semua kebesarannya enggak seindah hanya bunga bakung di padang. Betul enggak? Iya. Salomo itu saudara hebatnya kayak gitu. Sama bunga satu aja kalah dia. Ya kok saudara mau menor-menor, saudara mau baju hebat, pacan hebat. Salomo hebatnya kayak gitu kalah sama bunga. Apa meneng awakmu? Wis gak usah macam-macam lah, orisinil lah ya. Pure, murni. Ya. Karena kecantikan itu keluar dari dalam, inner beauty. Semangka itu manisnya di dalam, bukan di kulitnya. Amin. Makanya ada semangka beauty. Nah, ya toh? Iya. Lo buah itu kan semua manis di dalamnya loh. Buah apa yang manis di luarnya? Buah anggur yang disalut gula, namanya kismis. Juga kurma yang disalut gula, di luarnya sudah manis. Coba durian itu manis di luarnya, lidah sengkate, ilatmu bolong kabeh. Lah ya toh, kalau durinya manis apa gak jebol kabeh ilatmu nantimu. Nah, saudara. Ya, kembali lagi, jangan banyak makan durian ya. Jangan banyak makan durian ya. Kalau bisa tidak makan sama sekali lebih bagus ya, karena ketek. Lo di hutan itu senangannya ketek. Saudara pikir durian itu orang yang pertama menemukan? Kagak. Orang lihat duri itu takut sudah. Tapi lihat lo ketek itu kok dijatuh, tuh dibuka dimakan. Loh kok enggak apa-apa ya? Dicoba. Lo banyak orang itu niru ketek saudara. Lo karena dia saudara tua. Ya harus jadi panutan, betul nggak? Siapa yang setuju kalau saudara tuanya kita ketek? Angkat tangan. Yaki. Ya, saudara bisa bedakan antara saya bagus edu dan serius? Bisa ya? Soalnya kalau nggak bisa bedakan bahaya. Pak Elisa bilang kita ini saudara mudanya ketek. Dia percaya teori evolusinya Darwin. Waduh, bahaya ini. Banyak fitnahan. Ya, kembali lagi. Jadi Salomo itu terobsesi dengan ilmu itu sebabnya perempuan istri yang paling dia cintai itu anaknya Firaun. Ngerti enggak, saudara? Karena anaknya Firaun itu pasti memiliki hikmat Mesir yang hebat. Jadi zaman dahulu itu kalau raja itu selalu mendidik, kalau saudara lihat film kungfu misalkan, raja atau dinasti apa, kaisar siapa, anaknya itu kan dididik mati-matian, betul Pak? Lu iya. Sama itu semua. Nanti kalau anaknya Firaun, putri Firaun itu pasti dididik hikmat Mesir luar biasa untuk meneruskan tahta dari ayahnya. Jadi pokoknya anak itu akan seperti Ratu Mesir yang sangat terkenal, siapa namanya? Itu loh,
air Cleo itu. Nah, itu air Cleo itu dari Mesir, Cleopatra. Ya, Patra itu Petra, batu Cleo, batu dari Mesir. Apa dari batu dari Mesir? Terus itu karepku dhewe ngomong. Jangan terlalu dimasukkan hati. Masuk kanan, keluar. Ya jangan, nanti lupa. Ya, jadi itu sebabnya itu istrinya. Dan dia wah sudah all out untuk mengikuti istrinya di masa tuanya. Kenapa? Saudara bisa melihat pergolakan batin dari Salomo di dalam kitab Pengkhotbah. Ketika dia sudah belajar begitu banyak, saudara percaya di saudara kita orang Muslim itu ya, percaya bahwa Salomo itu punya mantra untuk menjinakkan ratusan iblis dan jin. Dan orang-orang Muslim saudara kita itu mereka percaya bahwa Salomo itu saktinya luar biasa. Jadi katanya begini, ini katanya ketika Ratu Negeri Seba datang ke Yerusalem menghadap Salomo, maka Ratu Negeri Seba itu menuntut Salomo untuk mendemonstrasikan kesaktiannya. Demonstrasinya itu apa? Ratu Negeri Seba disuruh merem 1 detik. Begitu 1 detik dia membuka matanya, itu Salomo sudah tidak ada di sana, dan tahtanya juga nggak ada, pindah di Ethiopia. Lalu 1 detik kemudian dia ada lagi di situ. Wah, itu Ratu Seba, wah hormat luar biasa pada Salomo. Tapi itu kata saudara kita, ya. Tidak ada itu di sini, kita tidak tahu itu, ya. Tapi yang jelas memang Salomo itu dipenuhi dengan kekaguman yang luar biasa karena memang hebat. Ya, Ratu Negeri Seba ingin melihat hikmat Salomo, jauh-jauh dari Ethiopia datang. Yesus berkata, Ratu Negeri Seba jauh-jauh datang melihat hikmat Salomo, tetapi yang ada di sini di hadapan kalian sekarang lebih besar dari Salomo. Yesua maksudnya, saudara. Ngerti gak? Yesua itu kok rodok sirik ya karo Salomo. Dalam beberapa narasi di dalam kitab suci, Yesua itu seringkali seperti menyerang Salomo. Loh, kalau zaman sekarang Yesua itu ngomong di TikTok atau di YouTube, seperti saya, jauh-jauh orang ke pendeta Erastus mendengar khotbahnya. Di sini yang lebih besar, ada yang lebih besar dari Erastus. Apa gak nama Erastus? Apa pencintanya Erastus apa nak marah sama saya? Marah dong? Iya. Ucapannya Yesua yang saudara baca itu sebetulnya sangat menyakitkan telinga bagi orang-orang yang sangat mengidolakan Salomo. Kenapa Yesua itu selalu menyerang Salomo seperti itu? Itu alasannya, karena Salomo itu sudah menyimpang. Tetapi orang Israel masih banyak yang senang dengan Salomo. Nanti diteruskan oleh orang-orang Yahudi Zionis, orang-orang Yahudi Illuminati, Rusia, heretis, semua yang sampai hari ini itu pengikutnya Salomo, yang sangat mengidolakan hikmat, yaitu namanya Illuminati, pencerahan. Kamu dapat hikmat, kamu diinisiasi, kamu dalam suatu tahap tertentu, dan inisiasinya itu banyak terjadi di piramida Mesir yang sekarang kosong. Mereka dibawa ke sana, lalu ada imam-imam yang punya ilmu Mesir kuno, lalu mereka diinisiasi di sana, ditabiskan. Itu sampai hari ini. Ya, saya tahu itu semua dari baca buku, tentu saja. Nah, tapi kalau buku-buku itu pengarang luar negeri yang bestseller semua, saudara bisa dipercaya apa yang mereka katakan. Jadi itu, saudara. Nah, Salomo ini akhirnya karena terobsesi dengan hikmat yang bagi dia adalah pengetahuan Mesir. Saudara. Dan bapaknya sendiri berkata Yahweh adalah matahari. Maka terjadi suatu distraksi. Sesuatu yang salah paham atau paham yang salah. Ya. Salah paham dengan paham yang salah itu podo enggak? Sudah jam 8 selesai, saudara. Ya, diteruskan minggu depan. Enggak, boleh terus.
selesai kok, tidak lama ini. Jadi saudara, kesalahan Salomo adalah ketika dia berkata, matahari ini kan dewanya orang Mesir. Lah tetapi Yahweh itu disebut Daud matahariku. Loh bedanya apa sekarang? Daud saudara dengan Salomo itu beda. Daud itu diurapi. Ketika jadi raja diurapi Nabi Samuel, betul nggak? Salomo itu tidak ada yang ngurapi. Siapa yang ngurapi Salomo? Ya kalau dia itu diangkat jadi raja ya sudah, bukan Yahweh yang milih dia, Daud yang milih dia. Hanya karena anak kecintaannya, anak sulungnya dari Batseba. Padahal sebetulnya ada yang lebih tua, itu Adonia. Tapi karena bukan dari Batseba, nggak dipilih oleh Daud. Daud itu sangat cinta kepada Batseba soalnya. Itu sebabnya ada Daud and Batseba, filmnya zaman dulu. Nah terus saudara, Salomo ini akhirnya terus menggali, dan bagi dia hikmat, perhatikan ya, hikmat Mesir itu tujuannya cuma satu, memaknai hidup yang sekarang dan memaknai kehidupan setelah kematian. Jadi hikmat Mesir itu sebetulnya cuma dua intinya, memaknai hidup sekarang, itu saya itu siapa, apa yang harus saya lakukan dan apa yang dapat saya peroleh dalam hidup ini. Kalau saya punya hikmat, maka hikmat itu lebih dari emas, perak, permata. Nah, itu Mesir itu. Itu Mesir. Rasul pernah ngomong, Yesus pernah ngomong, hikmat itu lebih dari emas, perak, permata. Pernah ngomong? Enggak pernah. Itu hikmat Mesir. Kalau Mesir itu bilang aku punya hikmat, maka dia bisa menciptakan apapun. Itu nanti diteruskan dengan alkemi, ahli kimia, yang bisa menciptakan emas dalam hitungan jam saja. Punya punya rumusan kimia untuk menciptakan emas. Ya, itu namanya alkemi, orang-orang ahli kimia yang juga golongan Illuminati. Nah, saudara, Salomo ini terobsesi dengan hidup yang ada sekarang, memperbesar dirinya. Kalau hikmatnya besar, wah semakin besar, hikmatnya besar semakin besar. Lalu ada satu hal yang dia tetap tidak mengerti. Kalau aku mati bagaimana? Dan justru karena hikmatnya itu besar, dia berkata kalau aku mati, semua hasil jerih payahku, semua kekayaanku itu diambil oleh orang yang tidak pernah repot-repot seperti aku. Bahkan orang yang tidak berhikmat seperti aku. Aduh, tahu gitu untuk apa ini semuanya? Tapi kalau untuk apa ini semuanya, dia juga dilema. Bagi dia hidup ini harus dimaknai dengan luar biasa. Hidup harus besar. Aku membuat diriku besar melampaui semua raja yang ada. Kan itu tadi kita baca. Karena hikmat yang ada padaku bertambah-tambah. Lah, jadi Salomo terobsesi dengan hidup kekal. Perhatikan ya saudara, di dalam kitab Salomo, Pengkhotbah dan Kidung Agung, tidak ada satupun kata tentang kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati itu dihakimi. Kebangkitan itu hanya ada dalam kitab Daniel. Bahkan dalam Pentateuch 5 kitab Mose tidak ada tentang kebangkitan. Di kitab Daniel ada tentang kebangkitan. Ketika Daniel, malaikat Gabriel berkata, di hari kebangkitan orang-orang kudus, engkau akan bersinar seperti bintang. Daniel, nah itu ya saudara, itu ayat yang saya pakai untuk itu kuburnya cucu Zagil, itu ayat yang saya pakai, kitab Daniel. Engkau beristirahat sampai hari kebangkitan. Nah, gitu. Jadi sedang kitab Daniel itu ditulis, itu abad 5 sebelum Masehi. Sedangkan Salomo hidupnya itu abad 9 sebelum Masehi, ada 400 tahun. Salomo nggak ngerti tentang kebangkitan orang mati. Bagi dia kebangkitan orang mati itu nggak ada. Yang ada adalah hidup abadi seperti Fir'aun, para Fir'aun. Tetapi dia melihat Fir'aun itu ya sia-sia. Matinya meskipun diberi esofagus, yaitu topeng atau peti yang dari dari emas dalam bentuk dirinya, yaitu disebut esofagus, ya, seperti ini. Sarkofagus maksud saya. Nah,
Kalau isu bagus saiki lering ya, kerongongan tenggorokan. Kadang-kadang gitu bisa miss. Tapi ya, saudara ngerti lah. Kaken apa? Kaken data ya saudara. Ono gus-guse. Sing meneh Gus Dur. Kayak gus ya, sarkofagus. Nah, bagi dia itu kalau aku mati cuma dikasih sarkofagus saja. Apa kerennya? Nggak ada dia. Salomo nggak pernah berkata aku bersyukur kepada Yahweh Elohimku. Aku nanti akan dibangkitkan di hari kebangkitan. Kan nggak ono. Di zamannya tidak ada kitab suci. Seperti saudara baca kitab Daniel dan sebagainya, nggak ada. Apalagi perjanjian baru yang berbicara tentang kebangkitan orang mati. Yang ngomong tentang kebangkitan itu loh, saudara siapa? Kebanyakan rasul-rasul. Iya tuh? Iya. Dari zamannya Salomo, rasul-rasul kan nggak ada. Jadi apa yang dicari Salomo itu? Nah, di tengah-tengah obsesinya untuk hidup kekal, dan dia tidak punya konsep tentang Masiah yang akan membangkitkan dia dari kematian, dan dia akan menjadi kembali raja-raja di bumi. Konsep seperti itu nggak ada di zamannya David Salomo. Mose tidak pernah mengajarkan dalam Pentateuch. Maka Salomo ini, saudara, kehilangan pegangan pada Yahweh Elohim. Karena bagi dia Yahweh Elohim itu tidak memberikan suatu janji tentang kekekalan. Salomo hanya tahu bahwa semua orang yang mati rohnya kembali ke penciptanya. Cuma itu aja. Dan akan ada penghakiman. Selanjutnya apa mbok karo? Saudara. Dan saudara, itu kitab tentang Salomo itu ada 3 ya. Amsal Salomo, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kenapa ketiga-tiga itu yang ada di dalam kitab suci kita? Kenapa Erasmus menyusunnya itu ada di tengah-tengah? Dan adalah sesuatu yang aneh ketika kitab Esra Nehemia diletakkan di depannya kitab Mazmur. Padahal Esra Nehemia itu tahun 500 sebelum Masehi. Sedang Mazmur ditulis David itu 1000 sebelum Masehi. Lebih tua. Harusnya kalau diurut, saudara lihat urutan kitab Kejadian, itu kan urutan kan? Urutan historinya. Baru nanti kitab Kejadian, Keluaran, ya toh? Bilangan, Imamat, Ulangan, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, nanti kitab Yosua itu kan urutan kan? Tapi kenapa gilirannya Mazmur didahului dengan Esra, Nehemia, lalu Ayub? Padahal Esra, Nehemia ini membangun bait suci yang sudah dihancurkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Ya, di bawah pimpinan Raja Ahasveros, maka orang Israel itu, Koresi maksud saya, Raja Persia itu, orang-orang Israel dikembalikan. Esra, Nehemia membangun kembali bait suci. Itu kejadian hampir 500 tahun setelah David menuliskan Mazmurnya. Tapi kenapa diletakkan di tengah? Saudara harus tahu sesuatu yang diletakkan di tengah itu dilindungi. Orang itu paling senang baca itu yang di depan dan di belakang. Coba kalau saudara baca buku, depannya saudara baca terus akhirnya, betul nggak? Saya sudah habis loh baca buku itu. Tapi yang tengah-tengah, mana saudara baca? Artinya yang tengah itu dilindungi. Dan itu yang nyusun itu adalah Erasmus, humanis Katolik. Kenapa dia melindungi kitab Salomo? Dan Salomo adalah satu-satunya kitab yang berbicara tentang satu sosok pribadi, yaitu Salomo, yang 3 bukunya ada di kitab suci. Kalau Rasul Saul nanti lain ya, 14 apa itu suratnya, 14 atau 13. Itu surat-surat pastoral, itu alasannya lain lagi nanti ya. Nah jadi saudara, itulah yang dilindungi Gereja Roma Katolik sampai hari ini, tentang hikmat Mesir yang dianut oleh Salomo. Itu sebenarnya kalau saudara perhatikan tongkat dari paus. Tongkat paus itu bentuknya lurus, atasnya kayak huruf T, di atas T-nya ini yang horizontal itu ada lengkungan, betul nggak? Itu namanya Am. Bahasa Mesir hieroglif Am. Itu huruf hieroglif, huruf pakunya Mesir Am. Artinya hidup. Dan itu menunjuk kepada Dewa Horus yang hidup.
dan menunjuk kepada Osiris yang bangkit di hari ketiga, dibangkitkan oleh Isis. Jadi saudara kalau lihat tongkatnya orang paus-paus itu, ya gitu. Kenapa tongkatnya kok bukan salib aja? Tapi kok huruf T lalu atasnya bulat. Oh itu tongkatnya dukun-dukun Mesir, tongkatnya para Fir'aun. Saudara bisa cari itu di Google, ketemu semua. Itulah yang dilindungi oleh gereja Roma Katolik sampai hari ini. Hikmat saudara. Itu sebabnya jangan saudara heran, sekalipun Roma Katolik itu adalah negara terkecil di dunia, negara Vatikan yang ada di tengah-tengah di kota yang ada di Italia, kota Roma, negara Italia. Di situ itu negara paling kecil, tapi saudara pengaruhnya itu di seluruh dunia. Karena hikmat di dalam kitab Wahyu, Sodom, Gomora dan Mesir itu lambang dari kota maksiat, kota yang berselingkuh, kota yang bersundal terhadap Yahweh. Ada satu pengajaran gereja Roma Katolik, saya tidak menjelekkan Roma Katolik ya, tapi harus saya nyatakan supaya saudara mengerti di manakah yang saya katakan kesesatan dari Roma Katolik. Roma Katolik itu punya 7 sakramen. Ya, mulai dari sakramen pertama adalah baptisan sampai nanti sakramen perminyakan untuk orang mati. Ya. Salah satunya sakramen pernikahan atau perkawinan kudus, ya, yang saya katakan minggu yang lalu. 7 sakramen ini adalah suatu alat untuk memberikan anugerah kasih karunia yang dari Elohim kepada manusia sehingga manusia itu bisa selamat. Dan 7 sakramen ini sudah diberikan kepada gereja sebagai pemegang otoritas yang memiliki wewenang 100% yang diwakili nanti dengan imam-imam yang melayani di gereja-gereja Katolik untuk menyampaikan semua sakramen ini kepada umatnya. Jadi imam-imam bisa menyetop saluran kasih karunia. Kalau dia menolak untuk memberikan sakramen, maka orang itu masuk neraka. Kalau dia berikan, maka orang itu masuk surga. Itu kesesatan yang luar biasa dari gereja Katolik yang ditentang oleh Martin Luther. Dan itu saya 100% setuju. Jadi gereja Roma Katolik itu mencengkeram umatnya. Keselamatan mereka ditentukan oleh gereja. Dan doktrin itu sampai hari ini. Itu sebabnya orang Protestan tidak mau digabung dengan Katolik. Di Indonesia gereja Kristen Protestan sendiri, gereja Roma Katolik sendiri. Dan Roma Katolik bukan Kristen. Tapi orang Katolik hari ini nggak mau kalau disebut bukan Kristen. Dia tersinggung. Kami ini Kristen, kami mengikuti Yesus. Yesus yang mana yang mereka ikuti? Rasul Saul berkata, sekalipun orang itu memberitakan Yesus, ada begitu banyak Yesus, ada begitu banyak Yesua. Yesua yang mana? Kalau kita menyembah Yesua, kita tidak akan menyembah Black Madonna. Kita tidak akan mendirikan goa-goa pemujaan untuk Maria yang ada patung-patungnya, diberi lilin dan sebagainya. Bukan seperti itu. Meskipun mereka berkata mereka tidak menyembah berhala. Lalu apa yang mereka sembah? Kasihan, mereka tidak mengerti apa-apa. Tetapi petinggi-petingginya yang mereka sembah adalah Black Madonna. Jadi di ruangan bawah tanah dari gereja-gereja Katolik yang ada di Eropa, semuanya itu ada patung Black Madonna. Kalau yang di Prancis setiap tahun diarak keluar, keliling kota, ditaburi bunga, didoakan, dipuji-puji. Hitam memang Black Madonna. Yaitu hikmat, Sofia, yaitu Solani. Yang di Kidung Agung direpresentasikan sebagai hikmat. Ya. Dan itu terus yang dilestarikan sampai hari ini. Artinya mereka itu nyembah berhala sebetulnya. Buktinya Romo-romo saya bilang, saudara, mereka ke kuburan biasa, doa untuk orang mati dalam arti ngomong-ngomong minta sesuatu, atau mereka itu apa itu? Benda-benda keramat dari orang-orang yang
bukan beragama Katolik atau Kristen, ya mereka pelihara. Itu di gereja Santa Perawan Maria yang ada di Surabaya, sekolah Santa Maria itu romonya itu saya lihat sendiri di koran Surabaya Post, di foto waktu itu punya puluhan keris yang di malam bulan Suro itu dia mandikan dengan air kembang, 7 macam air kembang. Dia mandikan itu dan itu didemonstrasikan di gereja. Nah itu bagaimana itu? Apakah ini penyembah Yesua Masiah? Nah, saudara, itu sebabnya Yesus berkata, di akhir zaman banyak orang berseru kepadaku, Yesua, Yesua, Adon, Adon, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tapi aku tidak kenal kamu. Karena yang mereka kenal adalah hikmat, yang mereka cari adalah hikmat. Kenapa? Karena hikmat itu lebih berharga dari perak dan emas. Artinya dengan menguasai hikmat, maka mereka menguasai perak, emas, dan kekayaan. Bisa ngerti maksudnya? Hah? Kekayaan. Itulah gereja yang paling kaya, gereja yang ada negaranya itu. Gereja Pentakosta katanya pendetanya kaya-kaya, tapi punya negara nggak? Nggak punya. Protestan itu gerejanya gede-gede ratusan miliar. Pak Tong bikin di Malang katanya 125 M. Orang Protestan punya negara nggak? Nggak ada. Yang ada cuma Roma Katolik, punya negara, saudara. Gereja punya negara, hebat ini, saudara. Nah, jadi saudara, itu yang terjadi dengan Salomo. Ketika dia terus menjadi besar, dia merasa lebih besar dari ayahnya. Ketika seorang anak merasa lebih besar dari ayahnya, disitulah bahaya sudah terjadi. Itu sebabnya di sini anak-anak ya, jangan merasa lebih besar dari ayahnya. Apalagi kalau ayahnya itu tidak dipakai Elohim, tapi memakai Elohim. Ya, kok tertawa? Saya ngomong sama Andi, saya itu sangat kagum dengan pendeta-pendeta yang pakai Tuhan. Saya kok tidak seperti mereka ya. Saya ini tidak pernah dipakai Tuhan. Andi bilang, masa? Iya, saya tidak pernah pakai Tuhan. Saya pakai Tuhan. Ya, bingung Andi. Saya pakai Tuhan. Saya bukan dipakai Tuhan. Yang betul saya dipakai Tuhan apa saya pakai Tuhan? Rasul selalu berkata, kenakanlah Hamasiah Yesua di dalam seluruh hidup. Kalau kita mengenakan dia, kita pakai dia nggak? Iya. Saya nggak mau dipakai Tuhan. Kalau saya dipakai Tuhan, setiap saat Tuhan bilang, aku gak pakai, gak belum pakai kon, kelemprak aku saudara, semes. Tapi kalau saya yang mengenakan dia, susah karepku. Loh iya, tergantung aku mau terus nggak pakai dia. Nah saya kan pakai dia. Kalau saya berdoa di dalam nama Yesus Masiah, berarti kan saya pakai dia. Loh, saudara kan tidak sadar, saudara itu pakai dia, bukan dia pakai saudara. Nah, kalau saya menghadap atau ada orang pejabat, ya toh, sekretaris negara datang, menghadap menteri misalkan. Saya ini demi nama Presiden Prabowo. Saya ini diutus demi nama Prabowo. Berarti Prabowo-nya yang dipakai atau dia yang dipakai Prabowo? Dia yang pakai Prabowo atau dia dipakai Prabowo? Kalau saya ketangkap polisi ditilang, saya bilang, saya ini temannya jenderal ini. Kamu nilang mobil ini, urusan kamu sama jenderal itu. Jenderal itu pakai saya atau saya pakai jenderal itu? Jenderal itu gak keruh apa-apa, lagi turu ngorok. Namanya tak sebut-sebut supaya polisi wedi karo aku. Berarti jenderal itu nggak pakai saya. Saya yang pakai jenderal itu. Yesus Masiah itu cuma duduk di sebelah kanan Bapak, sekarang apa-apa. Tinggal kamu yang mau pakai dia atau enggak. Karena kamu bisa pakai dia, sedang dia hanya bisa pakai kita, maka kita lebih besar dari dia. Itu sebabnya Yesus berkata, engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang kulakukan. Ngerti nggak? Karena Yesus itu pakai kita dulunya. Yesus hanya bisa pakai kita, tapi kita bisa pakai dia. Gedein dia. Besar mana ya?
Nah, Yesus sendiri yang bilang kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan lebih besar ini bukan berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan mujizat lebih besar dari yang dilakukan Yesus. Bukan. Tetapi bagaimana mungkin kita manusia yang sangat banyak kekurangan, kelemahan, dan fana ini bisa mengenakan dia, memakai dia dalam hidup kita. Dan demi dia, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu luar biasa. Amin. Nah, ya. Jadi Salomo pada akhirnya kehilangan kontrol atas dirinya. Kehilangan iman. Tidak lagi sepenuh hati menyembah Yahweh Elohim. Karena Yahweh Elohim tidak menjanjikan apapun kepada dia. Ya. Dan dia berpikir bahwa hikmat itu diberikan Yahweh dan Yahweh adalah matahari. Dan itu apa bedanya dengan dewa Mesir? Toh Mose itu yang dibesarkan di Mesir dengan hikmat Mesir, pasti juga dia mengenal sebagai Ra, Horus, Isis, Osiris, semua dia kenal. Dan dia begitu dipakai oleh Elohim untuk membebaskan bangsa Israel. Apa salahnya kalau saya juga mengikuti itu? Nah, itu alasannya. Sehingga ketika Salomo itu ketika tua dia menyembah, sujud kepada ilah-ilah asing yang dipercaya oleh istri-istrinya. Saudara jangan terlalu marah sama dia. Belum tentu saudara kalau tinggal di zaman itu saudara tidak seperti itu. Lagi pula saya melihat sekarang suatu fenomena, bukan hanya orang Kristen tapi pendeta dan pendeta-pendeta yang bertanggung jawab. Mereka itu jadi seperti Salomo. Tanpa disadari, ketika orang Kristen diajar untuk taktik-taktik perdagangan, politik perdagangan, supaya bisnis maju harus mendekati seorang penguasa. Seorang penguasa harus didiak atau disuap sini sana supaya kita berhasil. Itu namanya hikmat Mesir. Gak disadari. Mesir itu selalu bermetamorfosis. Dari zaman ke zaman, kerajaan Mesir itu tetap ada. Masih ingat khotbah saya? Kerajaan-kerajaan dunia, mulai dari Babylon, Persia, Yunani, Romawi, nanti termasuk juga peradaban Mesir, itu semua jadi satu sekarang ini. Bisa ngerti? Jadi sama ketika pendeta-pendeta itu ngajari jemaatnya dengan teologi kemakmuran, itu sebetulnya teologinya orang Mesir, bukan teologinya dari Yesus Masiah. Yesus Masiah itu mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan untuk penguasaan diri, mengajarkan tentang hidup yang rendah hati, lemah lembut, bukan menjadi penguasa. Tetapi sekarang saudara pendeta-pendeta bilang, kamu tidak dijadikan ekor, kamu jadi kepala. Loh, bukan ekor. Tapi ini diasumsikan berbeda-beda. Ketika orang-orang diajar pendetanya, tergantung tafsiran dari pendetanya nanti. Jadi kepala itu apa? Jadi kalau jadi kepala itu jadi presiden nanti. Loh, presiden itu bukan kepala. Presiden itu jongos masyarakat. Kualik, saudara. Saya setuju tuh sama M.H. Ainun Najib itu. Saya dipanggil ke istana presiden. Apa? Jongos kok, ngongkon-ngongkon bos. Kan masyarakat ini yang memberi mandat kepada presiden. Kalau presiden mau ketemu bos, jongos, mereneo. Saya setuju, benar. Nah, ini memang benar gitu. Tapi perkataan seperti itu kan menyakitkan telinga. Saudara setuju nggak? Presiden itu kan dipilih rakyat sebagai mandataris, menerima mandat, menerima tugas. Artinya dia itu hanya pembantunya masyarakat. Lah ngapain masyarakat tidak boleh ke istananya? Yang punya istana presiden, sedangkan masyarakat omai kumuh. Harusnya sih dua istana masyarakat, presidennya omai kumuh gitu kan. Lah iyalah. Dunia ini terbalik-balik, saudara. Tapi yang terbalik itu dianggap benar. Saya khotbah seperti ini agar saudara itu bisa melek tentang kebenaran, tentang logika, tentang kecerdasan dan sebagainya. Hikmat hanya ilmu pengetahuan. Hikmat itu didapatkan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika Hawa bahkan Adam memakan buah itu, ya makan buah baik, pengetahuan baik dan jahat. Sejak itu manusia punya kecerdasan, punya hikmat, sehingga dia kehilangan kesadaran. Loh ya, kehilangan kesadaran sebagai manusia yang polos, yang tulus, yang murni.
Itu sebabnya yang pertama terjadi ketika makan buah itu, dia tahu kalau dia telanjang. Itu berarti kesadaran yang baru. Sebelum dia makan buah itu kan dia nggak sadar kalau telanjang. Dan dia nggak tahu telanjang itu apa. Itu kesadaran murni namanya. Itu sebabnya seorang bayi itu lahir telanjang. Artinya dia punya kesadaran murni. Nah nanti kalau dididik terus dari tahu mulai malu dan sebagainya, nah itu kesadarannya mulai nggak murni. Nah apa artinya? Ketika kesadaran itu dikalahkan oleh pengetahuan, maka manusia itu menjadi bukan seperti dirinya sendiri yang seharusnya, tetapi dia menjadi baik dan jahat menurut apa yang dia anggap baik. Ketika orang-orang Kristen zaman sekarang selalu yang baik itu kalau hidup berkelimpahan, yang baik itu kalau doa selalu didengar, yang baik itu kalau Yesus memberkati, yang baik itu kalau kita sehat terus tidak sakit, yang baik itu kalau hidup itu baik-baik saja. Selalu ada waktu yang terindah. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu mendengarkan kita. Selalu. Saudara mau kayak apapun, pada akhirnya kita mati, betul nggak? Ya. Itu yang membuat stres kalau saudara. Sehingga dia meninggalkan Yahweh Elohim. Saudara pikir orang Kristen pendeta zaman sekarang tidak meninggalkan Yesus Masih? Mereka tinggalkan. Yang mereka sembah uang, yang mereka sembah hedonisme, yang mereka sembah segala sesuatu yang enak-enak dalam daging, mata, keinginan hati mereka. Orang Kristen zaman sekarang menghabiskan ratusan juta setiap tahun hanya untuk ngelencer ke luar negeri kulineran, hanya untuk makan, nyicipi makanannya yang ada di Amerika. Padahal gudeg di Amerika, gudeg Jogja, ya, jauh-jauh ke Cina untuk kulineran di Cina. Kemana saja, tapi untuk pekerjaan Elohim ngasih per 10-an aja kakak mau, kolektor mek 10.000. Tapi ratusan juta diberikan hanya untuk dirinya, bisa ke sana kemari, luar biasa. Saya tanya, apa itu menyembah Yesus? Saya katakan tidak. Orang-orang yang seperti itu di hari penghakiman akan ditolak oleh Yesus Masih. Tapi mereka tidak pernah sadar. Mereka tetap ke gereja setor muka. Dan ke gereja setor muka itu warisan dari Roma Katolik. Asal kamu menerima komuni kudus, asal kamu dibaptis, ada kamu menerima sakramen imamat, sakramen penguatan, sakramen nanti perminyakan untuk orang mati, pasti masuk surga. Tidak peduli hidupmu seperti apa, kalau gereja sudah memberikan 7 sakramen kepada kamu, kamu pasti selamat. Itu sebabnya orang Katolik itu sangat-sangat merasa aman dengan keselamatannya, meskipun hidupnya tidak karu-karuan. Nanti golongan Calvinisme ikut lagi, saudara, bukan melalui sakramen, melalui predestinasi. Nah, jadi John Calvin itu menggantikan 7 sakramen Roma Katolik dengan predestinasi. Engkau dipilih untuk selamat, dan sekali engkau dipilih selamat, selamanya kamu pasti selamat. Tidak peduli perbuatanmu apa. Ini bahaya yang luar biasa. Bagaimana orang seperti ini, dia yakin kalau dia mati dia akan diterima di dalam kerajaan Elohim. Saudara, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Yesus berkata, engkau tidak bisa menyembah Elohim, tetapi juga menyembah Mamon. Kita memang perlu uang, kita memang butuh uang, tapi hanya untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan untuk menuruti keinginan-keinginan daging kita yang berlebihan. Saudara, dulu waktu kami miskin luar biasa, makan nasi aja nggak bisa. Ketika pertama bertobat dan papi menjadi pendeta, makan nasi aja nggak bisa sampai bertahun-tahun. Diganti dengan nasi basi yang dijemur, yaitu namanya karak. Orang Jawa bilang, orang Surabaya bilang karak.
Itu bukan kayak makanan karak yang dijual di Jawa Barat. Itu nasi murni bagus. Ini memang nasi mambu yang orang harusnya kasihkan ayam, tapi lalu dijemur, lalu dijual literan, lalu nanti direbus atau dikukus. Makan singkong, minumnya air putih. Begitu saudara punya uang, nggak mau minum air putih ya, minumnya apa? Apa minumnya? Apa? Setelah uangnya banyak, nggak mau minum air putih, minum apa? Soft drink. Apalagi? Siapa saja, di mana saja, kapan saja, minumlah. Duh, minumnya itu. Ya kan ngombe, gue ya diabetes. Dulu makan nasi, syukur-syukur bisa makan nasi. Sekarang nggak mau makan nasi, gak doyan aku nasi, mau pizza. Keren saudara. Tanpa sadar, saudara itu sedang menyembah Mammon. Saudara pikir kehidupan seperti itu tidak ada hubungannya dengan penyembahan? Ada. Seluruh hidupmu itu adalah penyembahan. Bersyukur itu bukan terima kasih Yahweh, terima kasih. Bukan. Bersyukur adalah seluruh hidup kita. Itu syukur kita. Bagaimana kau menjalani hidup? Apa yang kau makan, kau minum, kau pikirkan. Itu semua penyembahan. Bukan kalau kau berlutut, haleluya. Bukan, saudara. Menyembah itu bukan seperti itu. Bersyukur juga bukan seperti itu. Bersyukur itu bersuka cita atas apapun yang ada dan tidak ada di dalam hidup kita. Bukan hanya bersyukur dengan apa yang ada. Di dalam doa pagi selalu saya berkata, terima kasih untuk yang tidak kami miliki. Tetapi pendeta zaman sekarang bilang, saudara harus lebih, terus dipromosikan. Terus punya ini, punya itu, bertambah terus. Kalau orang terus jadi maju, terus mendapat semua, yang disuka siapa? Siapa yang disuka? Satu-satunya yang berjanji, kalau engkau menyembah aku, semua kekayaan ini kuberikan kepadamu. Siapa yang ngomong? Iblis, Satan. Yahweh tidak pernah berfirman, kalau engkau menyembah aku, semua kekayaan bangsa-bangsa kuberikan padamu. Enggak ada itu. Yahweh hanya berkata kepada bangsa Israel bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan pada mereka. Tapi itu dalam konteks bahwa bangsa Israel ribuan tahun itu sudah diperbudak, dijolimi, ditindas, dirampas, dirampok, dibinasakan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Sehingga Yahweh berkata, aku akan mengembalikan apa yang menjadi milikmu. Jadi ketika orang Israel itu mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa, itu hanya Yahweh mengembalikan apa yang menjadi milik mereka. Beda dengan iblis. Kalau kamu menyembah aku, semua kekayaan ini kuberikan. Keindahan dunia, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, semuanya ini kuberikan padamu. Orang Kristen berkata menyembah Yesus Hamasiah, tapi akibat penyembahannya itu adalah yang dijanjikan oleh iblis yang mereka pegang. Itu yang saya katakan berbahaya luar biasa. Orang Kristen zaman sekarang selalu berpikir menjadi orang Kristen itu harus sukses, harus makmur, harus sehat, harus kuat, harus pokoknya yang terbaik. Saya katakan kalau kita mengharuskan hidup kita yang terbaik, amin. Tapi itu adalah tanggung jawab kita, bukan karena Yahweh yang menjanjikan itu untuk kita. Itu sebabnya saya tidak pernah berhenti untuk berkata pada jemaat, kontrol dirimu, mengontrol apa yang kamu makan, kamu minum, mengatur kesehatan tubuhmu dengan baik. Dari mana semua sakit penyakit? Itu semua dari makanan, minuman, pikiran, pola hidupmu. Dan Yahweh tidak menjamin itu bagi kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Orang karismatik nggak setuju dengan kata-kata saya. Orang karismatik selalu berkata, oh dia memberi kesehatan, dia memberi kekuatan. Rambut satu aja tidak diizinkan jatuh. Siapa bilang? Ayatnya tidak ada. Yang ada adalah rambut semua
Hitung. Soal jatuh nggak jatuh, sakarmu. Nek kon stres bojabaki rambutmu brodong kabeh. Bukan urusannya Yahweh Elohim. Saudara, kamu keracunan salah makan, ya bisa botak dan sebagainya. Salahmu dewe. Nggak ada Yahweh buat kamu botak. Memang apa tujuan ilahi dibalik kebotakan? Loh, kalau rambut satu jatuh itu aja seizin Elohim. Kalau dia mengizinkan berarti ada rencana, betul nggak? Elohim nggak pernah izinnya itu di luar rencana. Kalau saudara memberi izin tanpa rencana bisa. Kalau Elohim nggak bisa. Elohim mengizinkan sesuatu itu selalu bersamaan dengan rencananya dan kasihnya. Lah memang kalau rambutmu brodol sampai gondol botak, rencananya apa yang diterapkan? Supaya kamu pakai wig dan membuat produksi wig itu semakin maju gitu? Nah, tidak. Saudara. Kadang-kadang memikirkan hal-hal seperti itu lelah, saudara. Orang Kristen itu kasihan. Kayaknya hidup dalam dunia modern. Wah, zaman apa ini? Zaman AI. Tapi pola pikirnya kayak orang primitif yang ada 4.000 tahun yang lalu. Loh, sungguh saudara. Pola pikirnya primitif luar biasa. Mengapa? Karena Yesua tidak pernah hidup di dalam dirinya. Pola pikirnya Salomo sebagai raja yang hidup 900 tahun sebelum Masehi. Tetapi pola pikirnya seperti zaman Mesir kuno yang ada ribuan tahun sebelum Masehi. Kenapa? Karena tidak ada Masyah yang tinggal di dalam dirinya. Siapapun bisa menyembah berhala. Itu sebabnya Yohanan berkata, hati-hatilah anakku dengan segala berhala zaman Salomo itu Kamos, Astoret, Amon, wis opo ae, mau Isis, Horus atau apa, Geb, Nat, wah sudah. Zaman sekarang bukan apa? Berhala. Nah, ini berhalanya, betul? Makan enak berhalanya, betul? Cuci mata berhalanya, ngelencer berhalanya, gatel kakinya, ini gak pergi. Bisa bayangkan zaman Abraham tinggal di kemah-kemah, sekelilingnya cuma domba. Bisa bayangkan? Nah, bahkan pola primitif yang diikuti oleh para patriark itu nggak ada zaman sekarang. Yang ada pola primitif yang diikuti oleh penyembah berhala, yang selalu ingin, katanya begini, kecil apa, bahagia, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Iya, apa? Tua foya-foya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Kok nyimut? Enak edok habis yang diminta, saudara. Tapi semua itu enak daging yang enak. Nah, kalau orang itu berilahkan dagingnya, memang kasih Bapa ada dalam diri. Kalau kasih Bapa tidak ada, yang ada kasih apa? Tidak ada kasih. Kasihkan dari Bapa. Kalau kasih Bapa tidak ada, ya tidak ada, sudah. Hidupnya hampa kosong, tidak berguna, tidak berharga. Kamu bukan siapa-siapa. Ya sudah. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Nah, itu sebabnya saudara sudah tahu Salomo itu seperti itu. Kenapa dia akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala? Karena memang yang dia cari bukanlah Yesua HaMasyiah sebagai hikmat yang tersembunyi berabad-abad. Tetapi yang dia cari adalah pengetahuan-pengetahuan Mesir kuno, yang hari ini digali kembali oleh kaum New Age. Kalau orang golongan Kabalah itu menggali semua kehebatan-kehebatan dari orang-orang Yudaisme, orang Yahudi. Tapi nanti itu semuanya ketemu itu, saudara. Yang namanya menyembah berhala itu dari aliran apapun itu bisa ketemu di gabung.
Tapi kalau menyembah Elohim itu nggak bisa digabung, gontok-gontokan terus. Ya, karena iblis itu pintar. Dia selalu terngiang-ngiang ucapan Yesua, kalau kerajaan iblis saling terpecah belah, hancur dia. Wah, itu jadi hikmat yang luar biasa bagi si Satan. Sehingga dia nggak mau terpecah belah. Itu sebenarnya penyembah berhala di seluruh dunia itu bisa menyatukan doktrinnya. Tapi begitu agama yang menyembah Elohim yang benar, nggak mungkin bisa disatukan. Betul nggak? Nggak bisa. Aneh kan? Terpecah belah. Karena harus nyata, Rasul Saul berkata, harus ada perpecahan di antara kalian supaya nyata mana yang lemah, mana yang kuat, mana yang benar, mana yang salah. Hidup tidak berkompromi. Saudara, apa yang kita yakini yang benar, kita lakukan dengan iya. Tidak ada yang lain. Yesua lah hikmat yang sejati. Jadi kalau Salomo merepresentasikan Elohim itu sebagai hikmat, kita merepresentasikan Elohim Bapa sebagai Yesua HaMashiach. Itu bedanya. Jadi bagi saya, bagi saudara, Yesua itulah representasi. Kembali. Present itu masa kini, aktualisasi. Artinya kembali mengaktualisasi sesuatu yang tidak kita mengerti, sesuatu yang jauh, sesuatu yang tidak terselami. Elohim itu representasinya ya Yesua. Kita mengenal Elohim Bapa kita ya di dalam Yesua HaMashiach. Tapi Salomo tidak. Dia merepresentasikan Elohim yang dia sembah sebagai hikmat, pengetahuan, kecerdasan. Akhirnya yang dia sembah, dia terobsesi ya dengan itu semuanya. Dan larinya pasti kepada penyembahan berhala. Karena dalam semua hikmat Mesir, maka dewa-dewanya itulah yang memberikan kesaktian, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, semuanya. Nah, jadi saudara bisa melihat itu di Khotbah ketika Salomo berkata sia-sia semuanya. Orang berhikmat juga mati seperti orang bebal. Apa gunanya semua ini? Dia dalam keputusasaannya itu, dia mulai meninggalkan Yahweh Elohim. Tidak. Dia menyembah Elohim tapi dia tidak punya jawaban tentang kekekalan. Dia putus asa dengan kehidupan ini. Dia bilang semuanya sia-sia. Semua di bawah matahari sia-sia. Kalau saudara percaya pada Yesus HaMashiach, tidak akan sia-sia. Segala jerih payahmu di dalam Dia tidak sia-sia. Yesus memberkati saudara. Haleluya. Silakan balik berdiri. Terima kasih untuk kasih karunia rahmat anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala pengertian pengetahuan yang kami terima. Biar Roh Kudus sendiri mengajar kami lebih dalam dan membawa kami kepada seluruh kebenaran, yaitu pribadi Yahweh Yesua HaMashiach, kekasih jiwa kami. Tidak ada hikmat, pengetahuan, kecerdasan yang kami butuhkan selain di dalam Yahweh Yesua HaMashiach. Terima kasih. Diberkati saudara kami yang melayani kami, membagikan roti dan anggur, tubuh dan darah anak domba Elohim. Puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Bapa, ku sembahkan Yesus, ku persembahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Bapa, ku sembahkan Yesus, ku persembahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku persembahkan, silakan bangkit berdiri, kepadamu untuk kemuliaan namamu. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam perjamuan terakhir, Yeshua mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, karena roti ini benar-benar adalah dagingku. Barang siapa makan roti ini, yaitu dagingku, dia tidak akan mati selama-lamanya, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita makan. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu. Darah yang telah menebus kita dari semua kesalahan. Darah yang telah menjadikan kita miliknya Elohim. Darah yang membarui dan memulihkan kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita minum. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur, semua bersyukur untuk Yeshua Mashiach, hikmat Elohim satu-satunya yang telah menjadi milik kami, yang bersatu dengan kami, di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah, diberkati seluruh jemaat yang akan meninggalkan tempat ini, dan diberkati kami minggu-minggu mendatang dalam persekutuan yang semakin indah. Terima kasih. Kasih karunia, rahmat, anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua HaMashiach memenuhi roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh Tuhan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat janji-Mu, terima kasih buat janji-Mu. Amin. Salam Yeshua Mashiach. Berharga di mata-Mu, mulia adalah
berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Berharga di matamu, diciptakan untuk kemuliaan, ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan, ku dibentuk, ku diciptakan